فاتحة يتم القبول تمام كل سؤول ومأمول وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ميل أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الحبيب عثمان مفتي البتامي الحبيب أحمد بن عبد الله المشهور الحبيب حسين بن أبو بكر علي درس الحبيب عبد الله بن محسن على طاس الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب علي بن حسين على طاس بكر بن سالم والحبيب سليم بن جدا والأولياء الكون أجمعين وإلى أرواح مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معالم شافي حذامي أبوي استخاري بيا سيبولين أمسل كي عبد الله شافي بن حسن مرتحى الحبيب عبد الله بن حسين شامي وإلى روحي آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وأجداتنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمن لدين الإسلام ولا حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت العليم وقد وجهت يا أماني إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دواء الستر لي أبدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini halaman pertamanya, halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kemudian daripada itu, maka adalah ini beberapa masalah di dalam perihal masbuk dan muafik. Dalam sholat berjamaah, status makmum ada masbuk, ada muafik. Oke, dia bilang Rasul sih nggak salah ngomong sholatul jamaati tafdulu bin sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan atau kama qala Nabi SAW. Sholat berjamaah lebih afdal ketimbang sholat sendirian, 27 derajat. Tapi kan tidak semudah membalik telapak tangan, kudu pakai ilmu. Status makmum aja ada masbuk, ada muafik, jarang yang tahu. Pokoknya sholat aja udah. Ya nggak apa-apa. Kalau ditanya, Bapak masbuk, muafik? Nah, capek pakai gituan segala. Pokoknya gua berjamaah aja udah. Pakai masbuk, muafik, masbuk, muafik. Ada namanya. Ini kitab diintisarikan oleh Habib Utsman, namanya 7 Faedah. Seseorang tidak akan mampu membuat intisari kalau tidak mampu menguasai kitab besar. Kan wali Habib Utsman, Pak. Gampang urusan ginian. 7 Faedah. Ini kitab nggak ada di toko. Bapak beli aja kalau nggak percaya ke toko. Yuk. Ada nggak 7 Faedah? Malah nanyain dia, kayak apa sih kitabnya? Ya, yang dagang nggak tahu ada 7 Faedah. Saya kalau nggak ngaji sama ulama Betawi, mungkin juga nggak tahu. Ini dipegang sama orang-orang khusus. Dan ini kalau belum diajiin, nggak bakal bisa nerangin. Kudu nguasai Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Minhajul Qawim, Busyrul Karim, Fathul Wahab, mesti dikuasai. Itu kitab-kitab gedenya. Kalau mau nerangin ini sama kayak sifat 20. Sifat 20 nggak gampang, Pak, dijelasinnya. Kudu ngaji dulu tuh. Komitugian, Tijan Ad-Daruri, Aqidatul Awam, Nurul Zolam, Matan Sunusia, apa itu Al-Aqaidud Diniyah, ada lagi Jawahirul Kalamiyah. Banyak tuh kitab tuh. Fathul Majid sama Ad-Dasuki Umul Barohin. Baru bisa nerangin tuh 7 Pak itu sifat 20. Kalau belum ngaji sifat 20 nggak bakal bisa nerangin. Kalau nggak bisa nerangin, ente baca sendiri ngantuk. Ya ngantuk lah. Jadi status makmum ada masbuk, ada muafik. Pasti nanya ini, masbuk, muafik artinya apa? Kan gitu. Sabar dulu. Yang ngantuk ngopi aja dulu dah. Kayaknya sih ada yang ngantuk kayaknya.
Dan kelakuan keduanya kepada imam. Bagaimana kalau status masbuk? Apa yang harus dilakukan? Dan kalau statusnya muafik, apa yang harus dilakukan kepada imam? Dan perihal istikhlaf. Istikhlaf itu peristiwa pergantian imam batal diganti ame makmum. Makanya pengen jadi imam kudu ngaji dulu, jangan menyuruduk aja. Ini pengen jadi imam aja nyuruduk, ilmu kagak ada. Ini menyuruduk aja gimana urusannya. Nanti kalau ntar ada masalah repot nanti. Imam batal, ganti imam makmum. Ganti ini gimana? Ya, ilmunya dulu makanya kuasai. Kalau khotib batal, wajib turun, wajib ganti itu. Kalau nggak diganti, Masjid Sya'ban libur sholat Jumat, geger nggak itu? Nggak diganti, khotib batal, wajib ganti. Gantinya gimana? Oh. Belum pada ngaji, khotibnya juga belum ngaji lagi sama. Khotib sekarang jarang pada pengen ngaji pak, buat ceramah doang banyak kan. Diajak ngajinya medu, tau medu nggak? Susah diajak ngajinya, khotib-khotibnya. Buat ceramah doang. Dia juga kalau pokan nih kalau ada masalah, pas dia batal nih, mana pakai gamis, pakai jubah, udeng-udeng, turun serba salah. Nggak turun gua batal. Coba gimana? Ini ilmunya. Ini kitab tipis-tipis juga. Itu namanya istikhlaf. Istikhlaf peristiwa pergantian ketika imam batal diganti ame makmum. Belum pernah kejadian ya? Apa udah pernah kejadian? Kejadian juga bingung bakalannya. Coba imam batal. Kata imam nih, yang gua tarik siapa ini? Mau ketahuan. Main tarik-tarik aja. Bapak belum pernah sih jadi imam. Dengkul gemeter nih. Jadi imam. Nggak percaya dites aja. Deg-degan. Itu istikhlaf. Di sini bakal dibahas. Maka adalah pokok-pokok asal segala masalah itu tersebut di sini di dalam 7 faidah. Jadi ini kitab namanya 7 faidah. Maka tiada sunyi di dalam tiap-tiap satu faidah, ada di dalamnya pula beberapa masalah daripada furuk-furuknya. Terada cabang-cabangnya. Faidah pertama menyatakan perihal masbuk nih dan muafik, mau dibahas dulu. Beserta segala hukum keduanya. Bermula artinya masbuk, yaitu makmum yang tiada dapat bersama-sama imam di dalam pendirian sembahyang. Masa yang boleh muat membaca Fatihah dengan bacaan sederhana, sama saja di rakaat pertama atau lain-lainnya, tetapi boleh terkadang jadi masbuk di dalam 4 rakaat, yaitu jika makmum berat gerakannya di dalam ruku sujud, tiba-tiba dia bangun ke rakaat kedua, maka imamnya ruku atau hampir ruku, maka jadi dia masbuk pula di rakaat kedua itu. Demikian pula halnya di rakaat ketiga dan keempat adanya. Ya ini Pak nih, ngaji itu susah. Kalau gampang banyak yang jadi ustad. Susah ngaji. Dibacain aja, ini apa artinya? Coba, itu udah dibacain segitu.
Ini nih bulan Ramadan nih, lagi pada terbuka otaknya. Sekarang istilah masbuk. Yang 27 derajat itu makmum muafik. Imamnya hadir, makmumnya hadir. Itu makmum muafik. Yang 27 derajat tuh dia tuh Pak tuh. Imamnya udah takbiratul ihram, udah lakum dinukum waliyadin, ya baru masuk. Kan ada yang begitu tuh. Ada nggak di sini? Apa banyak? Ya namanya juga jamaah. Kalau yang dulu-dulu ngomong begini, udah ajan tuh kok ngaji, masih ngejar-ngejar anak ayam aja. Bukan ngambil air wudhu, buru-buru sholat berjamaah, masih ngejar-ngejar anak bebek. Dulu, sekarang mah nggak ada ya, nggak ada. Tapi masih ketinggalan juga. Imamnya udah ruku, baru datang, lucu juga ya. Ini 27 min, ada 27 plus, ada 27 min, ada min 20. Apa digituin? Min 27. Imam udah mau assalamualaikum, dia baru datang. Berjamaahnya dapat. Tapi nggak dapat 27 derajat, kagak. Berjamaahnya sah, dapat nggak dapat. Cuman begitu, baru takbiratul ihram ini baru duduk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Masa mau disamain sama yang dari awal takbir? Enak bener. Tekor. Pak, kalau mau sholat berjamaah jangan lari-lari dari rumah, nggak boleh. Su'ul adab. Saya waktu di Mekah, orang ngejar Raudhah, jam 3 dibuka pintu Masjid Nabawi, lari orang semuanya. Mazhab Syafi'i bilang su'ul adab, nggak dikasih di fikih kita. Nggak usah lari, jalan aja biasa. Coba kalau nyeplos kena got lari-larian, nyampe kagak ke masjid, dibawa ke tukang urut. Coba itu nggak boleh, su'ul adab. Nyampe kemarin juga ngos-ngosan, coba ya nggak percaya. Orang ngos-ngosan takbiratul ihram nggak bakal bener Pak. Segitunya apa diajarin mazhab Syafi'i nggak kasih. Jadi jalan santai aja dari rumah. Takut ketinggalan berjamaah sebelum azan. 15 menit lagi udah pergi ke masjid. Udah tahuan yang kongkong, jalan juga udah susah. Udah komat baru jalan dari rumah. Tinggalan nggak? Salah sendiri, pakai lari lagi. Nyampe kagak ke masjid, rumah sakit. Nggak dikasih Pak. Jangan ikut-ikutan ya kalau ke Mekah juga, ke Madinah. Sul adab, nggak boleh lari. Jalan aja biasa. Kebagian syukur, nggak kebagian ngapa-ngapa. Kalau sampai nyikut orang, dorong orang di depan Rasulullah berani maksiat. Itu adab-adaban mesti itu. Kalau saya sih lantaran memang ngaji mau alim, dengerin aja. Jangan suka dorong-dorong orang. Dorong doang. Bukan dorong doang aja ini. Di depan Ka'bah nyikut orang. Maksiat aja di sana juga. Mau jadi mabrur gimana hajinya? Mabur. Itu masbuk. Cara nyikapinnya gitu Pak ya. Supaya tidak terkena sama kita masbuk. 15 menit sebelum azan udah rapi itu, udah wudu, udah pakai kain, udah rapi udah. Tinggal jalan pelan-pelan ke masjid. Nyampe ke masjid udah azan, kan enak.
Kalau yang gesit sih masih bisa kencengan dikit nah jalannya. Ini kan banyak yang tuaan di sini. Itu masbuk. Cara nyikapin. Jadi masbuk itu tidak mendapatkan nilai 27 derajat. Kurang, Pak. Yang masbuk nih, ya, 27 derajat min. Kok Ustaz Bahakim berani-berani ngomong begitu? Ame yang dari awal datang, baru 1 rakaat imam dia baru datang, masa mau sama? Ame yang dari awal kurang, itu namanya juga masbuk namanya juga. Jadi yang masbuk kurang dari 27 derajat. Ya kan kalau khutbah ngomong begitu. Salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajatan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan nilai 27 derajat. Kan itu ngomongnya global, Pak. Namanya juga lagi dakwah, kan lagi ngaji ini dijelasin. Jadi tidak semudah itu untuk meraih 27 derajat, kudu dikaji ilmunya. Saya mau nerangin sederhana. Ini banyak masalah di sini juga nih. Bacaan sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu bacaan sederhana, satu ayat di wasol dalam sholat, Pak, dalam sholat afdolnya baca satu ayat alias di wakaf. Afdolnya itu. Kalau ada yang nanya, emang kagak boleh di wasol? Saya bukan lagi ngomong kagak boleh, afdol. Sebut di sini akan terjadi masalah. Nah itulah fungsi di situ. La salata liman lam yaqra'il Fatihata aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak sah orang salat, kagak sah kalau kagak baca Fatihah. Apa iya ada orang kagak baca Fatihah salat? Enggak mungkin. Kecuali mu'alaf. Ada nggak mu'alaf di sini? Kalau mu'alaf sih emang, Pak, sholat ngobrol mulu juga nggak apa-apa. Mu'alaf namanya juga. Dia maaf. Puasa Ramadan dia makan, sah puasanya, kan mu'alaf. Makanya Bapak jadi mu'alaf aja udah sah. Nah orang baru masuk Islam banyak kagak tahunya hukum. Kalau lagi ngaji Fathul Mu'in tuh mu'alim tuh mu'alaf sholat bareng sama kita nih gitu. Ada tikus lewat, dia ngomong nih mu'alaf nih, ada tikus kagak batal. Temennya nih atu nih nyautin mana batal nggak? Yang ini tetangganya yang batal nih. Sama lu mu'alaf juga lu. Gimana? Yang ini sih bener nggak batal kalau mu'alaf. Makanya kita jangan mau jadi orang bodoh. Kudu mau nyari ilmu. Itu paham kagak paham, Pak, kudu rajin nyari ilmu. Rugi. Arfa'us sifatil kamaliyati. Kan ada di Nasuhul Ibad. Setinggi-tinggi
kesempurnaan adanya di ilmu. Arfa'us sifatil kamaliyah, setinggi-tinggi sifat kesempurnaan adanya di ilmu. Jadi Bapak kalau pengen naik makrifatnya itu di ilmu. Itu. Man, kita udah tua gini ngaji Pak ya. Udah deh, urusan dapat belakangan ya udah dah. Pokoknya dudukannya udah. Dudukannya udah. Gitu. Yang budak juga dapat. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi afdalu min ibadati alfi ra'ati sunnatin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau duduk satu saat di majlis ilmu lebih afdal ketimbang salat sunat 1000 rakaat. Oh, Pak. Duduk doangan, Pak. Ilmu belum tentu dapat ini. Orang budak nih. Asal hadirnya di situ udah. Kan itu mutlak omongannya. Kalau duduk satu saat di majlis ilmu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Tarawih aja 23 ngitung mulu. Kan saya suka ngintip di belakang. Udah berapa nih? Nanya lagi. 1000 rakaat nyender, melonjor, ngantuk, tidur 1000 rakaat. Jawab, gimana nggak murah Allah? Itu duduk doang, dapat lain lagi. Dan Rasulullah memang seperti itu Pak, mutlak ngomongnya. Kau duduk satu saat di majlis ilmu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ini bulan Ramadan, langkahnya aja dibangunkan mahligai. Satu langkah. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Nah ini sederhana. Satu ayat. Afdol. Jangan menyesal nanti ketika kita sudah masuk di kuburan. Ibadahnya sembarangan aja. Sholat mah sholat, ibadah. Cuman ibadahnya sembarangan. Afdol utama. Kalau di Ihya Ulumuddin bilangin, kuda kan kelebihannya lari Pak kalau kuda. Terus kalau himar kelebihannya barang berapa aja kuat bawa barangnya. Abdolan mana? Kuda ame himar. Abdolan kuda larinya kalau suruh bawa barang gak kuat kuda. Abdolan mana? Himar ame kuda bawa barang. Abdolan himar. Jadi abdol itu utama. Tuh baru ngomong kuda doang mah himar. Sekarang ame makanan nih, biasanya cepat paham nih kalau sama makanan nih. Biasanya raskin apa nggak ketawa tuh. Ngaji kalau nggak gampang ngasih contoh susah Pak, susah pahamnya. Beras raskin ame rojo lele enakan mana? Coba dibilang enakan rojo lele, nggak usah ditelan geleser. Tapi raskin itu udah ditelan didorong udah 3 kali itu. minum lagi masih greges berasa di sini nih. Raskin. Kalau ditanya abdolan mana rojo lele sama raskin? Kan nyautin. Paham tuh. Fatihah satu ayat. Ame Fatihah diwasol. Abdolan satu ayat. Nanti di akhirat Bapak jangan nyesel kalau ibadah hampa. Bobotnya kurang berat. Sebab ibadahnya
Yusrudukan itu dia begitu. Itu namanya bacaan sederhana. Makanya ibadah kudu sabar, Pak. Jangan pakai itu buru-buru mulu. Tarawih 10 menit kelar. Mikir imamnya nih 10 menit kelar. Fatihah. Udah bawa lari Fatihahnya udah. Di sini akan terjadi, Pak. Kalau Fatihahnya imamnya diwasol, kan cepat habis. Habis itu dia baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad juga diwasol juga. Makmum baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, udah Allahu akbar. Makmum sisanya Fatihah dikemanain? Ditanggung imam. Berat nggak jadi imam? Jadi imam berat nggak? Iya. Ada yang suka nyuruduk nggak di sini? Iya. Jangan gampang. Berat, Pak, jadi imam. Itu segitu. Saya bukan ini. Ntar nggak ada yang mau jadi imam lagi ntar. Ya. Semuanya mundur nggak mau jadi imam. Kenapa? Berat, Pak. Nggak mau jadi imam. Repot lagi. Nggak berjamaah dong intinya. Nah ini sisanya ditanggung imam. Kalau cepet, ya undang-undangnya begitu. Makanya kudu ngaji di sini letaknya. Kalau mualim segini ngomongnya. Orang alim ikut sama orang bodoh, celaka. Orang bodoh ikut sama orang alim, selamat. Orang alim udah tahu nih Fatihah afdolnya 1 ayat permohonan dari jamaah. Nih kalau bisa nih sholat tarawih jalan tol Pak Kiai. Nah, tuh diikutin nih. Oke, jadi nih bener dibawa lari. Celaka lah, masa orang alim ikut sama orang bodoh. Mesti orang bodoh ngikut sama orang alim. Kalau mau alim ngomongnya begitu. Kita jangan ikut sama orang bodoh. Masa ikut-ikut sama orang bodoh? Kalau mau ikutnya terserah, nggak ikutnya terserah. Sholatnya sendirian. Buat apa kita nyari ilmu kalau nggak dipakai? Dan nyesel nanti di akhirat ibadah kita kopong. Kelihatannya ahli ibadah tapi bobotnya kurang. Itu Fatihah. Bukan kagak sah, Pak. Awas jangan salah nangkep nih. Kata Ustaz Baihaqi kagak sah. Baca Fatihah dicepetin, kagak sah. Dengerin bener. Baik-baik disimak. Bukan kagak sah, kurang afdol. Enggak ngomong kagak sah, saya kagak. Simak baik-baiknya. Itu sederhana. Jadi memang kalau imam sederhana, makmum sederhana, nggak main kejar-kejaran. Sebab sama-sama satu liting, satu level. Imamnya sederhana, makmumnya sederhana. Imamnya cepat, makmumnya sederhana. Gesitan siapa? Gesitan imam. Tekor mulu nggak makmum? Yang tekor ditanggung imam. Berarti ini imam baik bener. Baik. Kasih bonus lebaran, Pak. Ini udah itu imam, aduh, tanggung jawab semua tuh. Ada berapa ya? 100. Baik situ. Berat nggak? Ya berat. Berat tanggung jawabnya. Kalau belum tahu gimana? Dimaafin kalau belum tahu. Tapi juga belum tahu. Tapi ngaji belum tahu. Dimaaf sama Allah. Yang kagak dimaaf dia yang kagak ngaji. Lah yang ngaji aja lama ketemunya ilmu. Yang kagak ngaji, ya seumur umur nggak bakal ketemu orang kagak ngaji. Kalau yang ngaji, Pak, dimaaf. Ya, yang kagak ngaji kagak dimaaf. Tuh bacaan sederhana. Jadi kompak, imamnya sederhana, makmumnya sederhana. Jadi
kelarnya nanti sama. Ini bacaan sederhana, kalau belum diajiin sama guru susah neranginnya. Bacaan sederhana, apa maksudnya bacaan sederhana? Kan saya udah ngaji satu ayat itu yang dimaksud bacaan sederhana. Akan terjadi masbuk di setiap rakaat. Rakaat kedua si makmum masih ketinggalan lagi aja. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya udah ruku. Allahu akbar. Bapak ikut ruku aja udah. Kan cepat bacaannya. Yang kurang ditanggung imam. Kalau nahan diri, karena katanya kalau nggak baca Fatihah kan kagak sah sholatnya. Saya mesti selesaikan ini Fatihah kalau sendirian. Tapi kalau berjamaah bacaannya berhubung ada masalah, imamnya cepet, Fatihahnya makmumnya sederhana. Jangan ngomong lelet Pak nih, lelet lain lagi nih nanti. Lelet sama sederhana beda. Orang yang kena penyakit asma tuh lelet. Lelet. Ada lagi yang lidahnya agak pendek. Tuh yang cadel itu tuh tambat itu. Bukan sederhana, bukan itu. Saya harus ngejelasin ini Pak. Kalau yang tadi kena penyakit itu sih kena asma, penyakit. Ya. Yang ini juga lidahnya agak pendek nih. Kan susah ngomongnya, penyakit juga, itu nggak jadi masalah. Ini mana normal lidahnya, lidah buaya, normal lidahnya, bacaannya lelet. Saya waktu di Mekah tanazul di Abu Yadaman Huri. Abu Yadaman Huri ada dua, ada Madura, ada Banten, masih hidup tuh waktu. Abu Yadaman Huri. Tahun 94 saya pergi haji, dapat memo dari Ki Istighfari. Temuin teman Bapak ada di Gate Syamia. Jadi Syekh Sulaiman Al-Yamani meninggal, ada instruksi dari Raja Abu Yadaman Huri berhak menggantikan itu. Daman Huri Cihideng, karena mau mualim dekat bener itu. Kalau Ki Istighfari memang kakak manggilnya juga. Nah, saya dapat tempat mewah dulu. Nyampe ke Mekah saya cari. Ada di Gate Syamia. Ka'bah naik lagi ke atas. Itu sholat lama bener. Badannya kan montok gede. Makan ontak mulu kali ya dagingnya. Kalau mau ruku, gua gami. Kita nih, kan kita begini ramping nih. Ini kapan nyampe nih ruku ini? 5 menit baru nyampe. Ini yang disebut lambat. Penyakit itu nggak bisa kita mau jadi imam. Bukan cere-cere Pak, cebong. Masa jadi imam kita? Tuh, ngakmum ngeselin. Coba. Masalah kan? Enggak, di sini udah ada masalahnya. Wane ngamum aja wane mau beliau udah. Sambil ya tapi kita setengah jam baru kelas salat zuhur. Ruku nih, mau naik ke atas nih, gua gabi, baru lempeng. Lama. Aneh, bukan ngomongin, ini lagi ngomong ada yang lambat. Ini sujud gimana sujud? Parah Pak sujud. Kalau kayak kita kan kalau sujud dengkul dulu. Kalau dia kagak, tangan dulu gabruk. Ini dengkul duluan. Ini besot nih boleh. Orang yang penyakit begitu boleh, nggak usah dengkul dulu, tangan dulu yang jatuh duluan. Kalau kita normal nggak boleh Pak. Dengkul dulu baru tangan, baru jidat. Ada aturan ya kan. Yang normal
Di sini ada nggak yang gerakannya berat? Wah, Gabi. Tapi sini nggak ada yang montok, nggak ada. Biasa aja. Adanya. Itu pengalaman Pak. Saya udah ngaji. Ini dia masalahnya nih. Berat gerakannya. Itu dari mau sujud begitu lama. Gua buruk. Baru nih dengkulnya turun. Baru jidat. Kalau dia tangan dulu Pak yang jatuh. Tangan dulu yang jatuh. Dan itu memang untuk menyelamatkan. Tidak menyalahi aturan. Boleh. Mau ngangkat nih ke atas nih sekarang nih. Atu dulu dipegang di dengkulnya nih. Itu. Kita mau nulungin juga lagi sholat. Gimana urusannya? Naik. Itu lama bener. Baru naik lagi. Fatihah. Saya ngalamin. Itu di Jet Syamia. Alim alamah. Dagang tasbih. Itu sejadah. Sorban. Dagang gituan. Kecendak pula mendingan dagang sorban, dagang sejadah. Disuruh itu ngebaca tafsir Jalalain, nggak mau. Di Masjidil Haram, nggak mau. Dagang aja di situ, dagang itu. Itu udah lama. Dulu kan Amirul Hajj. Itu saya ngalamin sendiri Pak. Udah ketemu dan berjamaah gitu. Bapak kalau sholat berjamaah, imamnya lelet, jangan disuruh duduk. Nih imam nih belum ruku-ruku juga nih. Kesel kita nih. Diduluin aja udah dah gitu. Kan jadi nggak jelas Pak, imam mana, makmum mana. Pak. Sholat berjamaah pakai dongkol. Wah kesel nih Mbak Didi. Lelet bener. Kalau makmum ngeduluin imam, nanti ada yang mukanya jadi babi. Tuh yang suka ngeduluin imam, apalagi kesel. Tuh. Sholat berjamaah sama imam kesel, kagak asal. Nggak boleh kesel. Tapi berjamaah tapi kesel. Kagak asal. Tuh itu di Bukhari, di Muslim juga ada. Yang suka nyuruduk ngeduluin imam. Ada yang jadi monyet mukanya, badannya orang, ada yang anjing mukanya. Nanti di akhirat kalau ada yang mukanya anjing, nah tahuan dia nih suka nyuruduk nih. Kudu sabar ya. Kalau belum ruku, yuk tahan dulu. Allahu Akbar, baru kita turun ruku. Allahu Akbar. Ini ngomong jam berapa nih? Udah dulu deh. Hah? Belum. Kalau ada yang mau tidur Pak, tidur aja nggak apa-apa. Jadi akan terjadi masbuk di setiap rakaat. Pada saat kita tertinggal Fatihah. Jadi urusan masbuk ternyata kasusnya di Fatihah. Di situ. Ya, makanya supaya tidak terjadi masbuk, maka imam dengan makmum intim hubungannya, yaitu sama-sama sederhana Fatihahnya. Jadi Bapak kalau cepet imamnya ikut aja. Ikut aja. Lantaran cepet. Jadi kekurangan kita semua ditanggung imam. Kalau cepet, ya untung malah udah. Gitu. Bilang aja, tarik mam udah terus. Luar biasa. Baru masbuk sederhana ya. Nah, sekarang adapun artinya muafik, yaitu makmum yang dapat bersama-sama imam. Jadi imamnya berdiri, makmum juga berdiri.
Sekalian nih saya nih mau ngasih tahu. Kalau mazhab Imam Syafi'i, yang qomat dia yang azan. Jangan yang azan lain, yang qomat lain. Yang azan bingung. Yang qomat di belakang. Gue yang azan, yang qomat lain. Main samber aja. Itu nyamber hak orang, nggak boleh. Ya. Tapi suka kejadian. Tahu di sini nih. Jadian kagak. Ini udah kesel nih di belakang. Omat gitu. Ada nggak di sini? Salah gitu. Itu nggak tahu aturan namanya. Nggak boleh Pak nyuruh qomat. Yang berhak nyuruh qomat imam. Dan yang qomat dia yang azan. Makanya kalau nggak pakai ilmu begitu jadinya ngatur sendiri. Tapi maklumin aja dah. Ya. Masih mau ke masjid bagus sudah daripada kagak ke masjid. Cuma suka ngatur aturan. Berarti itu nggak di mana, bukan di sini doangan. Di tanah tinggi juga sama Pak. Sewot nih belum komat nih. Dia mau dagang kangkung, tuh mau dagang apa? Komat gitu. Nggak ada yang komat, dia yang komat. Loh, waduh, itu hak orang. Tangkihul kaul ada di situ. Di tangkihul kaul. Jadi yang azan dia yang komat. Komat hanya bisa dilakukan ketika ada perintah dari imam. Makanya imam juga kudu ngaji. Ini imam mah nyuruh lagi diam aja. Aduh, hanya ada yang nyamber yang lain. Komat gitu. Tapi imam diam aja. Ya orang kalau nggak ngerti gimana Pak? Jangan berdiri dulu. Kalau mazhab Syafi'i selesaikan qomat. Beres qomat baca doa. Allahumma robba hadhi da'wati tamma was salatul khair. Kitabnya Mizan Sya'ran. Di situ mualim yang ngomong, aneh ngajar lagi di situ. Makanya aneh ambil di Al-Mabrur langsung. Udah malam itu di Al-Mabrur aja, aneh bawakan Al-Mabrur. Di situ, ini ilmu Pak nih, jangan nyikapin jeleknya, ilmunya. Harus saya ceritain. Sebelum qomat, kalau mereka sudah pada berdiri, dipahami nih. Sebelum qomat udah pada berdiri, mazhabnya juga Abu Hanifah. Imamnya juga udah berdiri. Oh, imamnya udah berdiri. Ya mau nggak mau imam udah berdiri, jamaahnya berdiri qomat. Jadi dia sih sambil qomat, imam udah di sini, udah berdiri, jamaah sudah berdiri. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Kalau mau ibadah jangan ditalfek. Jangan. Kalau Syafi'i. Kalau Abu Hanifah, Imam Malik. Tapi kan kitabnya susah Pak di sini. Bapak beli kitab mazhab Hanafi, sono belinya ke Afrika. Afrika tahu nggak? Belah sono. Maroko sana. Oh, Pak. Habis beli kitab balik lagi kemari. Habis duit udah. Jauh. Imam Malik juga sama. Di sini dikit, susah beli kitabnya juga. Ya. Jadi di sini kalau ada yang baru Allahu Akbar, udah pada berdiri aja. Kalau mazhab Syafi'i nggak kasih. Biarin yang berdiri, yang qomat. Selesai qomat, imamnya juga masih duduk. Ngedoa dulu. Habis ngedoa beres, baru imamnya masuk ke mimbar, jamaah baru berdiri. Itu mazhab Syafi'i. Jangan suka diaduk-aduk. Diomongin begitu dia nggak terima. Ilmu udah, anda bawa aja ke Al-Mabrur biar tahu.
Kalau saya lewat kasus Pak, kalau suruh baca kitabnya, wali nggak punya kitabnya. Kitab Mazhab Abu Hanifah di mana belinya? Biar ada juga nggak bakal kebeli, mahal kitabnya, rokok gak ada di sini. Jadi ntar kalau komat nunggu instruksi dari imam. Imamnya kudu ngaji, jangan dia. Imam mah nyuruh itu. Hanya kesel nih yang ajan nih, ini komatnya dah, udah nggak ada suruh-suruh. Kan memang stabil Pak ya. Imam kudu ngaji, makmum kudu ngaji, yang azan kudu ngaji, semuanya kudu ngaji semuanya. Jadi enak pas. Sini dulu deh, terusin deh. Waktunya Pak udah habis Pak. Enak sini. Aturan jangan Ramadan nih ya. Jangan Ramadan. Udah. واجعلنا ممن يسارع في رضاك ونتوب لنا وليا سواه ولا تجعلنا من الخلق فأمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.